Tekanan darahnya terus menurun. Dan ini bisa berakibat fatal, Bu Laras. Jadi kalau menurut saran dokter bagaimana? Nada harus istirahat sejenak. Pergi berlibur dapat membantu menenangkan urat sarafnya yang sedikit tegang. Makan yang teratur dan sedikit olahraga dapat membantu. Oh begitu? Baik, saya akan bicara pada produsernya. Memang dok, Nada akhir-akhir ini sibuk sekali. Pak, Tante, bagaimana Tante? Silakan, Tante udah selesai kok. Robi. Iya Om, apa kabar? Apa kabar, Rob? Kamu kemana aja sih? Oh ya, kenalkan. Ini Robi, sahabatnya Sony sejak SMA dulu. Rob, ini Laras, ibunya Nada. Saya sudah dikenalkan Sony Om. Terus terang saya kagum. Saya sudah dengar dan baca bagaimana Tante Laras membesarkan nama Nada. Itu kan terlalu dibesar-besarkan. Papa udah gak ada pasien lagi kan? Ya, Papa masih harus operasi jam 10 malam ini. Bagaimana kalau kamu yang mengantarkan Ibu Laras pulang? Oh, jangan, gak usah. Merepotkan. Gak apa-apa kok Tante. Mari Tante. Wah, kasihan. Mari, silakan. Permisi Om. Mari. Mari dok. Iya, mari. Ternyata di zaman seperti ini masih ada wanita sehebat dan segar Tante. Saya salut Tante. Makanya musibah kamu itu belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan perjuangan Tante yang begitu membesarkan Nada sampai menjadi sukses seperti sekarang ini, Rob. Musibah apa? Oh, enggak kok Tante. Bukan musibah apa-apa. Cuman memang sampai saat ini saya masih menganggur. Sementara saya harus membiayai ibu saya yang sakit-sakitan di Bandung, Tante. Oh iya? Aduh, kasihan. Halo? Iya betul? Aduh, bagaimana ya? Ya, saya segera ke sana. Kenapa Tante? Kok kelihatannya bingung sekali? Sebenarnya Tante nggak yakin. Apa Tante bisa nggak ya? Ngurus persiapan show Nada, ngurus soal panggung. Ya tapi kalau bukan Tante ya siapa lagi? Kalau Tante tidak keberatan, saya bersedia menemani Tante. Ya siapa tahu aja saya bisa bantu-bantu Tante. Kamu? Iya Tante. Sedikit banyak saya juga tahu soal panggung dan pagelaran Tante. Benar Tante. Robi juga dulu sering buka pagelaran busana dan fashion show untuk promosi tekstilnya. Sebaiknya kamu bantuin Tante saja, Rob. Gimana Tante? Terima kasih ya Rob. Kamu sudah banyak bantu Tante loh tadi. Biasa aja kok Tante. Kata Sony kamu belum dapat pekerjaan. Apa iya sih? Orang sepandai kamu kok susah dapat kerjaan? Betul Tante. Yang namanya nasib jelek ya nggak pandang bulu Tante. Yang pintar, yang bodoh, ya kalau namanya lagi sial, tetap aja sial. Tapi saya yakin kalau seseorang mau berusaha keras, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dengar kamu ngomong gitu, Tante jadi ingat perjuangan hidup Tante dulu. Ngomong-ngomong kamu udah berkeluarga? Maksud Tante sudah menikah dan punya anak? Belum Tante. Kalau begitu, kamu bisa bantu Tante loh untuk mewujudkan gagasan untuk Nada. Maksud Tante? Kalau kamu gak keberatan, kamu bisa jadi asisten pribadi Nada kan?
Sambil menunggu kamu dapat pekerjaan lain yang sesuai dengan latar pekerjaan kamu. Iya kan, Rob? Nada? Mama? Ya. Nada. Kamu benar. Udah siap mau pulang sekarang? Iya dong, Ma. Kan banyak sekali kerjaan yang harus Nada selesaiin. Jangan khawatir. Mulai sekarang ada saya yang siap membantu kamu, Nada. Robi banyak bantu Mama untuk ngurus persiapan show kamu minggu depan. Tapi kalau lihat begini sih, kelihatannya harus dibatalin atau ditunda lebih dulu. Jangan, Ma. Pada saatnya nanti Nada pasti sembuh. Nada pasti bisa nyanyi. Gak mungkin Nada. Lihat keadaan kamu, fisik kamu, kondisi kamu. Gak mungkin. Ma, kalau show-nya dibatalkan, Pak Dimas pasti akan marah sekali. Dan pasti akan banyak pihak yang akan dirugikan. Nada gak bisa kan mentingin diri sendiri. Ya kan, Ma? Gak perlu dibatalkan, Tante. Kan sekarang udah ada saya, asisten pribadinya Nada. Asisten pribadi? Iya, sudah saatnya kan kamu punya asisten pribadi. Yang bisa ngatur jadwal kamu dengan baik. Yang bisa bantu pekerjaan kamu. Gak perlu, Mah. Nada kan bisa atasi semuanya sendiri. Jam 10 pagi. Oh, Masih pagi ya. Ya, duduk ya. Duduk, sayang. Ya. Selamat pagi. Pagi. ada Sony. Kamu masih ingat suara saya? Jelas dong. Kamu kok pagi-pagi udah dateng sih? Tumben. Kamu sendiri tumben ada di rumah. Biasanya kan sibuk terus. Loh, kan seperti saran papamu. Nada ini harus banyak istirahat. Mau minum apa nih, Sony? Nenek bikinkan es sirup aja ya? Terima kasih. Ya, silakan duduk. Sebentar ya, sayang. Duduk, Son. Sini. Sebenarnya saya kemari mau melihat keadaan kamu. Sekaligus mau pamitan. Mau pamitan kemana? Saya mau terusin studi saya ke Amerika. Berangkatnya besok sore. Tapi sebelum berangkat, saya ingin memastikan bahwa keadaan kamu baik-baik saja. Sony. Kalau hanya ingin tahu keadaanku, kenapa nggak tanya papa kamu aja? Pakai repot-repot kemari. Kan papa kamu yang selama ini merawat aku. Ya. Saya sudah banyak dengar dari papa. Memangnya papa kamu bilang apa? Papa cuma bilang, kalau kamu tidak boleh banyak pikiran. Kamu semestinya beruntung. Punya ibu yang amat mencintai, melindungi, bahkan mendukung karir kamu. Kamu memiliki segala hampir yang diinginkan tiap gadis. Jadi kenapa harus stres? Memangnya papa kamu bilang aku stres ya? Ya, begitulah kira-kira. Tapi saya bukan dokter. Kalau boleh saya menyarankan agar kamu lebih banyak istirahat lagi. Apalagi sekarang sudah ada Robi. Percayalah, Robi bisa melakukan tugasnya dengan baik. Robi sahabat kamu itu kan? Iya. Masa kamu lupa nama asisten pribadi kamu sendiri? Asisten pribadi? Asisten pribadi? Duh, Bi, minumnya. Laras, menurut Ibu,
Seharusnya kamu bicarakan dulu sama Nada. Baru kamu mengambil keputusan. Justru itu, Bu. Saya lakukan ini semua untuk Nada. Saya khawatir sekali loh sama kesehatan dia belakangan ini. Lagi pula kalau Robi kenapa sih, Bu? Kan cocok juga. Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Kalian kan baru saling mengenal. Ya, kata orang, apa yang kita rasakan pada saat kesan pertama, itulah perasaan yang sebenarnya. Lagi pula, Robi itu temannya Sony, Bu. Sony sendiri kok yang rekomendasikan. Terserah kamu, Laras. Ibu bukannya ingin ikut campur. Ibu tahu pasti, apapun yang akan kamu lakukan, pasti untuk Nada, kan? Ya, cepat atau lambat, pasti Nada akan sadar bahwa dengan keberadaan Robi sebagai asisten pribadinya akan sangat membantu. Baiklah, kalau gitu kamu antarkan dulu ini untuk Nada ya. Ibu sendiri jangan lupa makan loh, Bu. Itu vitaminnya sama obatnya yang dari dokter, jangan lupa. Jangan pikirkan ibu. Untuk umur setua ibu, kesehatan ibu tergantung Tuhan. Pikirkan saja Nada ya. Ibu apa-apaan sih ngomongnya? Ibu pasti akan panjang umurnya, asal jaga kesehatan. Dan itu pantangannya, jangan dimakan. Saya ke atas dulu ya, Bu. Iya. Kira-kira jadwal untuk Nada besok apa ya? Saya jadwalkan Nada berenang sekitar 30 menit sebelum latihan vokal, Tante. Oh, Ngomong-ngomong soal berenang, saya punya cerita yang menarik. cerita apa itu? Pada suatu hari ada kejuaraan renang. Para pesertanya adalah mereka-mereka yang telah menjadi juara dunia. Jarak yang ditempuh cukup jauh. Yang jelas para peserta itu udah kecapean. Tiba-tiba ada seseorang yang tidak dikenal meloncat. Psh. Anehnya seseorang yang tidak dikenal itu bisa berenang melampaui dari juara-juara tadi. Siapa orang itu? Ya, cuma seorang penjaga pantai biasa. Bagaimana mungkin penjaga pantai itu bisa mengalahkan juara-juara dunia? Dia kan harus berlatih keras. Nah, itulah yang ditanyakan para wartawan begitu si sang juara menerima hadiahnya. Lalu, apa jawabnya? Dia bisa menyelamatkan perenang-perenang itu gara-gara dia berusaha untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Makanya dia berenang secepat mungkin untuk menyelamatkan nyawa perenang itu. Sementara perenang-perenang itu hanya berenang untuk kepuasan diri mereka sendiri. Oh, maksud kamu, kalau kita melakukan sesuatu untuk orang lain, nilainya jauh lebih tinggi daripada kita melakukan untuk diri kita sendiri. Iya kan? Iya, saya rasa itu benar. Yang jelas Tuhan akan memberkati seseorang yang telah menolong orang lain. Tuh kan, nenek masih batuk. Ibu sih, udah dilarang makan minyak-minyak, tapi dilanggar juga. Ayo, Ibu lupa. Bersama ini aku kirimkan penghasilan pertama yang kudapat dari pekerjaan baru aku di Jakarta. Bagaimana keadaanmu, Yol? Aku harap dalam waktu dekat ini aku bisa mengumpulkan cukup banyak uang agar aku bisa pulang mengunjungimu di sana. Salam dari aku. Robi, suamiku. Aku ikut senang mendengar kau berhasil memperoleh pekerjaan di Jakarta. Tapi satu hal yang paling berarti bagiku adalah keberadaanmu di sisiku. Aku berdoa,
Semoga Tuhan segera mempersatukan kita kembali. Dari istrimu, Yola. Andi ya? Laras? Apa kabar? Baik. Nggak sangka kita ketemu di sini. Saya juga tidak sangka orang terkenal seperti kamu masih ingat sama saya. Kamu nih apa sih? Kita kan masih keluarga. Kak Rita kabarnya bagaimana? Baik. Mama? Kalau Mama saya nggak tahu. Tapi Rita sudah kembali bersama saya. Dan dia sama sekali tidak pernah berhubungan sama mamanya atau Jimmy. Tuhan sudah mempertemukan kita di usia kita yang sekarang ini. Harus dirayakan loh. Tentu. Ini ya, main dong ke rumahku. Terima kasih Laras. Saya bangga dengan apa yang sudah kamu lakukan untuk diri kamu dan anakmu Nada. Itu semua karena Tuhan yang Maha Esa. Bukan karena aku. Tapi rasanya semua ini karena doa kalian. Saya rasa Rita akan senang mendengar pertemuan kita ini. Iya, salam ya, kirim salam. Dan saya akan janji dalam minggu-minggu ini akan mengunjungi rumah kamu lagi. Iya, saya tunggu. Maaf Tante, ada penggemar Nada yang mau foto bersama Nada dan ibunya. Kalau Tante tidak keberatan, silakan Tante. Nggak apa-apa ya, saya tinggal dulu. Permisi. Jangan lupa janjinya, main ke rumah ya. Pasti. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.